يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله العظيم. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan nikmat luar biasa. Nikmat yang paling utama adalah nikmat keimanan. Karena di dunia ini tidak semua orang beriman. Dan karena imanlah seseorang bisa selamat dari ancaman azab neraka Allah Subhanahu wa taala. Jika tidak ada iman sama sekali di dalam hati seseorang, maka na'udzubillahi min dzalik. Di hari kiamat nanti mereka akan masuk ke dalam neraka jahanam kekal abadi selama-lamanya, tidak akan pernah dibangkitkan lagi dari siksaan neraka jahanam tersebut. Na'udzubillahi min dzalik. Penyiksaan yang terus-menerus tanpa henti. Kalau orang punya iman, apapun dosanya, ada peluang masuk surga setelah ia menebus dosanya dengan diazab dalam neraka jahanam jika saat meninggal dunia dosanya belum diampuni oleh Allah semuanya. Tapi orang-orang yang senantiasa meminta ampun kepada Allah, beristighfar mohon ampunan Allah, lalu mereka pun orang-orang yang senantiasa memintakan ampun kepada Allah buat orang tuanya, buat orang lain, orang yang disolatkannya. Makanya kalau kita menyolatkan orang itu, kita mendoakan dia selamat agar mendapat ampunan dan rahmat Allah, maka akan membuat kita wafat nanti disolatkan orang, didoakan orang, kita mendapatkan yang sama. InsyaAllah kita pun mendapat ampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, kecuali jika meninggalnya dalam na'udzubillah keadaan berbuat syirik, dosa besar. Dosa lainnya Allah ampuni, tapi dosa syirik tidak. Ini bahayanya dosa syirik. Menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain, meminta, memuja-muja, bertawakal, bersandar diri kepada selain Allah adalah perbuatan syirik. Pelakunya disebut musyrik, perbuatannya syirik. Asyirku billah, berbuat syirik kepada Allah adalah dosa terbesar. Kalau berbuat syirik, Allah saja menyampaikan kepada baginda Rasulullah SAW dalam Al-Quran, la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk. Jika engkau wahai Muhammad telah berbuat syirik, sungguh pastilah seluruh amalmu menjadi sia-sia. Ya Allah, ini nggak enaknya berbuat syirik. Salat 5 waktu berjamaah tepat waktu, setiap hari begitu, istiqomah. Qobliyah, ba'diyah nggak ditinggal.
Qobliyah subuh 2 rakaat, qobliyah zuhurnya 4 rakaat, Masya Allah. Qobliyah asarnya tidak ditekankan, tapi ada qobliyahnya 2 atau 4 rakaat. Di silent. Handphone mesti di silent kalau lagi pengajian. Baca Al-Quran khatam sampai berkali-kali dalam sebulan, bahkan khatam tiap hari misalnya. Setiap haji, setiap tahun ibadah haji, tiap bulan umroh, infak sedekah pun siang malam. Hari ini dia berbuat syirik, detik ini juga seluruh pahalanya hilang. Astagfirullah. Ini bahayanya berbuat syirik, meminta kepada selain Allah. Maka tidak ada yang mampu memberikan manfaat dan mudarat. Ini definisi syirik itu. Orang yang menganggap selain Allah adanya manfaat dan mudarat. Jadi orang yang meyakini adanya manfaat atau mudarat dari selain Allah adalah orang yang jatuh ke dalam perbuatan syirik. Nah, ini nggak boleh. Toko atau warung pengen laris, dikasih apel jin, kasih segala macam biar apa? Biar laris katanya. Nah ini hati-hati. Oh ngaruh kok? Iya, tapi syirik. Kenapa bisa jadi pengaruhnya juga ada? Setan itu sesungguhnya mintanya kepada Allah. Jadi tetap aja, hanya saja saat kita minta langsung kepada Allah itu jauh lebih baik. Kita tidak terjatuh ke dalam perbuatan syirik. Tapi orang jatuh ke dalam perbuatan syirik saat dia meminta kepada selain Allah, salah satunya kepada dukun misalnya. Dukun itu minta tolong kepada siapa? Minta tolong kepada setan. Setan pun minta tolong sama siapa? Tetap sama Allah ujung-ujungnya. Nah, perantara ke setan ini nggak boleh. Kita langsung berdoa meminta kepada Allah. Ayat 60 surah Ghafir, janji Allah. Ud'uni astajib lakum. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, mintalah kepadaku. Astajib lakum, akan ku ijabah, akan ku kabulkan doaku untukmu, kata Allah. Janji bukan? Janji jelas. Allah pernah mengingkari janji enggak? Enggak pernah, enggak kayak kita. Allah enggak pernah sekalipun mengingkari janji. Apa yang Allah katakan, apa yang Allah ucapkan, pasti itu benar. Pasti Allah lakukan. Jadi kalau minta sama Allah itu pasti dikabulkan. Tapi kan ada syarat. Gimana cara doa biar dikabulkan Allah? Ada syarat dan ketentuan berlaku. S dan K berlaku. SKB berlaku. Syaratnya, nah, lihat ayat 187 surah Al-Baqarah. Al-Baqarah. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun.
Wa idza sa'alaka ibadi, jika atau apabila sa'alaka bertanya kepadamu wahai Muhammad, ibadi hamba-hambaku, anni tentang aku, kata Allah, fa inni qarib, maka sesungguhnya aku sangat dekat. Bahkan dalam surah Qaf Allah sebutkan, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Jadi kami lebih terdekat daripada manusia itu daripada urat lehernya. Ya Allah, dekat banget. Maksudnya apa sih? Allah nakut-nakutin. Urat leher kita ini kan dah dekat banget sama kita, yang mau nempel sama kita. Allah lebih dekat. Kata Allah, Allah lebih dekat. Kalau Allah mau stop nafas kita saat ini, ya saat ini terjadi gitu. Gampang bagi Allah, mudah sekali. Terus Allah perintahkan, falyastajibu li, maka hendaklah hamba-hambaku itu minta diijabahnya kepadaku doa-doa mereka. Caranya, wal yu'minu bi, dengan cara mereka beriman kepadaku. Tunjukkan iman kita kepada Allah. La'allahum yarshudun, agar mereka senantiasa mendapat petunjuk dari Allah. Beriman itu definisinya 3. Yang pertama, al-i'tiqadu fil qalb, keyakinan yang ada di hati. Itu definisi iman. Iman gak mungkin tanpa keyakinan. Iman ada di hati, Pak Iman di rumahnya. Ada Pak Iman. Ada Pak Iman. Yang mana? Apa Iman? Ya. Itu yang pertama, keyakinan di hati. Yakin apa nih? Yakin terhadap 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan tahu konsekuensinya. Harus tahu dong konsekuensi mengucap 2 kalimat syahadat itu. Kalimat la ilaha illallah berarti kita tidak boleh menuhankan selain Allah. Menuhankan pekerjaan nggak boleh, menuhankan uang nggak boleh, menuhankan selain Allah pokoknya nggak boleh. Termasuk menuhankan hawa nafsu yang mungkin sering kita lakukan, atau menuhankan perasaan yang banyak wanita melakukannya. Kadang-kadang gara-gara perasaan syariat ditinggalkan, dilupakan, dan dilawan. Banyak orang melawan syariat gara-gara perasaan. Laki-laki banyak melawan syariat gara-gara hawa nafsu. Jadi masing-masing punya kelemahan. Gara-gara hawa nafsu banyak laki-laki terjerumus. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan siapapun kita, laki-laki maupun perempuan, semoga bertakwa kepada Allah sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Oleh karena itulah dibuka pintu taubat. Kenapa? Karena Allah tahu kita lemah. Udah istighfar, ulang lagi. Ya enggak? Udah taubat, udah nyesel, nangis, udah tadi sudah ulang lagi. Berarti manusia beneran. Itu mungkin terhalang dinding. Enggak. Coba deh megang. Udah enggak. Megangnya. Hah? Kalau megang ini ya. Yang kedua, definisi iman itu adalah wal iqraru bil lisan, diucapkan dengan lisan. Enggak bisa orang masuk Islam
tanpa mengucapkan, melafalkan dua kalimat syahadat. Betul? Betul. Dua kalimat syahadat harus diucapkan, tapi tadi diiringi keyakinan di hati. Oh, terpaksa saya ngucapin, udah nggak usah, berarti nggak beriman. Gitu. Makanya dalam Islam, la ikraha fiddin, tidak ada paksaan terhadap agama Islam. Nggak ada paksaan masuk Islam. Karena rugi, percuma kalau dipaksa dia mau beriman juga enggak. Berarti nggak beriman. Intinya nggak beriman kalau dipaksa atau terpaksa. Nah, kita yang sudah Muslim, KTP-nya Islam, ya mesti definisi iman ini kita lakukan. Mulai dari keyakinan terucap dengan lisan. Yang ketiga, nih dia nih. Wal a'malu bil jawarih, dan beramal dengan seluruh anggota tubuh kita. Nah, ini dia nih. Beramal dengan seluruh anggota tubuh kita. Lisan beramal dengan banyak berzikir, membaca Al-Quran, mengucapkan kata-kata yang baik, kata-kata yang benar. Itu amalnya lisan kita. Terus mata kita juga beramal, melihat Al-Quran itu dapat pahala, memandang yang baik-baik. Suami mandang istri dapat pahala, istri mandang suami dapat pahala, mandang aja dapat pahala. Tapi sebaliknya, suami mandangin istri orang dapat dosa. Tahu, dengerin suami. Mandanginya dengan syahwat dapat dosa. Kalau interaksi masih diperbolehkan. Tapi kalau mandangnya dengan syahwat, udah macam-macam mikirnya, maka dapat dosa. Begitu pula wanita melihat laki-laki dengan syahwat berandai-andai, seandainya dia suamiku, sudah dapat dosa itu. Amalan telinga juga bisa beramal, mendengar Al-Quran, mendengar tausiah, dapat pahala. Bahkan pikiran kita, hati kita dapat pahala. Kenapa? Memikirkan yang baik-baik. Di hati kita terbesit yang baik-baiknya. Berhusnuzan contohnya, berbaik sangka dapat pahala, buruk sangka dapat dosa. Jadi imbang, ada pahala atau dosa. Orang yang memaafkan dapat pahala, orang dendam dapat dosa. Orang yang menyayangi dapat pahala, orang benci dapat dosa. Begitu. Itu amal hati itu. Nah, bagaimana dengan sabar dapat pahala? Apa lawan dari sabar? Emosi, berarti dosa. Berarti kita harus lawan tuh emosi. Ya, saya menyampaikan hal ini sebenarnya mendakwahi diri saya sendiri. Orang mau dengar nggak dengar, mau ngamalin nggak ngamalin, sok terserah. Bukan urusan saya. Kewajiban saya menyampaikan, dan niat saya menyampaikan buat diri saya dulu. Mudah-mudahan dengan saya sampaikan terdengar juga dengan telinga saya sendiri. Allah mudahkan saya mengamalkan. Saya kalau mengamalkan, Bapak Ibu mengamalkan, Masya Allah jadi amal jariah. Sampaikan lagi kepada yang lain, udah tuh jadi multi level pahala. Masya Allah. Juga ada jaringan. Ada sistem jaringan juga di pahala. Justru MLM, multi level marketing itu meniru sistemnya Allah. Allah punya sistem multi level pahala. Jadi setiap orang dapat pahala dengan amalannya. Jika diajaknya orang lain beramal, dia dapat pahala dari amal orang tersebut. Orang yang mengerjakan juga dapat pahala, tapi tidak dikurangi pahalanya. Amin. Amin ya rabbal alamin. MLM.
Iya, Masuk langsung Makkah. gitu ya. Masuk langsung Madinah. Masya Allah, keren banget. Tapi jangan sampai kayak ada yang bilang begini, MLM. Mual langsung muntah. Jangan. Astagfirullah. Kalau tadi masuk langsung mulai. Nah, berarti MLM itu udah dari barusan. Masuk langsung. Masuk langsung Mulai. mulai. Oh iya betul sekali. Alhamdulillah. Enggak makan kalau perut lapar koncongan. Nggak apa-apa. Ibadah. Ibadah. Sabar. Sabar ya. Kan kita punya Yasir. amalan. Yasir. Yakin Allah, sabar, ikhlas, ridho. Disingkat Yasir. Yasir. Itu sampai ke Mekah itu di bawah itu. Oh iya dong, di Dan bawah. menurutnya itu. Betul. Nanti dibahas lagi di Mekah ya. Oh, Yasir. tentu itu. Pasti. Pasti itu dijelas. Anak ini harus tersebar ke seluruh dunia. Umat muslim harus tahu semua itu. Semua umat Islam di dunia ini harus tahu. Saya. Yasir. Karena nyebutnya umat Islam apa umat muslim? Umat muslim lah. umat Islam, umat Muslim sama aja. Umat Islam berarti nama agamanya Islam. Umat Muslim berarti orang-orangnya. Orangnya. Kita sering bilang umat Islam. Kenapa? Umat itu orang-orang salahnya. Berarti orang-orang Islam. Baik. Jadi ada 3 definisinya tadi. Keyakinan di hati terhadap la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Konsekuensi mengucapkan wa anna Muhammad Rasulullah apa? Tidak menjadikan selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri tauladan terbaik. Jadi kalau ada contoh dari Rasul cukup, jangan banding-bandingin lagi, jangan bilang ada yang lebih baik gitulah. Udah nggak bakal ada. Sudah terbaik. Allah yang menetapkan itu bukan katanya. Sudah ditetapkan sama Allah. Rasulullah adalah suri tauladan terbaik. Ayatnya di mana? Surah Al-Ahzab ayat 21. Gimana bunyinya Pak Cik? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. لقد كان لكم في رسول الله. Laqad kana, sungguh sudah ada kata Allah. Lakum untuk kalian. Di mana? Fi Rasulillah, pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Uswatun hasanah. Contoh suri tauladan terbaik. Berarti nggak ada yang lebih baik, nggak ada. Setelah terutusnya Rasulullah, beliau adalah orang terbaik. Sebelum Rasulullah banyak, kan banyak para nabi. Para nabi, utusan-utusan Allah adalah orang terbaik di zamannya. Maka Allah pilih mereka jadi nabi karena orang terbaik. Tapi setelah Rasulullah selesai, habis, tidak ada nabi, tidak ada rasul, maka orang terbaiknya habis. Nggak ada yang lebih baik daripada Rasulullah SAW. Maka kalau mau jadi orang baik tinggal tiru saja. Maka setelah Nabi ada para sahabat yang meniru Rasul, kebaikannya Masya Allah. Para sahabat setelah wafat habislah para sahabat, masanya disebut masa tabi'in. Tabi'in banyak sekali yang meniru amalan Rasul oleh para sahabat. Jadilah umat terbaik.
Terus sampailah ke kita. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Oh, berarti bisa nih. Kalau mau jadi umat terbaik adalah belajarlah Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Belajar dan mengajar Al-Quran itu adalah cara cepat mengangkat derajat. Karena Rasul sendiri yang bilang. Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah yarfa'u bihadal kitabi aqwaman wa yada'u bihi akharin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat derajat suatu kaum dengan kitab ini, yaitu Al-Quran. Tetapi Allah juga menghinakan suatu kaum dengan Al-Quran. Oh, berarti diangkatnya derajat dengan Quran, terhinanya gara-gara Quran juga. Gara-gara apa tuh? Meninggalkan Quran. Ancamannya ada dalam ayat 126, 124, 125, 126 surah Toha. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'ishatan dankan wa nahsyuruhu yawmal qiyamati a'ma. Qala rabbi lima hasyartani فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. Allah berfirman, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي. وَمَنْ dan siapapun. A'rada berpaling. An dzikri dari peringatanku. Kata para ulama tafsir, dzikri maknahu al-Quran. Lagi ngaji diterima. Ada telepon masuk dia begitu tuh. Berhenti sejenak. Wa man a'rada 'an dzikri, dan siapapun orangnya yang berpaling dari peringatanku, yaitu Al-Quran. Dzikri maknahu Al-Quran. Makna dari zikri di situ peringatan Allah, peringatanku kata Allah adalah Al-Quran. Berarti apa? Yang berpaling dari Al-Quran, yang nggak mau belajar Quran itu orangnya, nggak mau tahu tentang isi Al-Quran, nggak mau membaca Al-Quran, nggak mau mendengar Al-Quran, nggak mau meluangkan waktu hidupnya untuk Al-Quran. Apalagi sampai menghafal, menjaga hafalan, membacanya di mana-mana, memahaminya, mendakwahkannya, mengamalkannya. Masya Allah. Maka orang yang berpaling dari Al-Quran inilah diancam dengan dua ancaman sekaligus dalam satu ayat. Ngeri banget. Yang pertama kata Allah berfirman, فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا
maka sesungguhnya bagi orang tersebut kehidupan yang sempit. Hidupnya disempitkan Allah. Enak banget ya. Hidup sempit itu gimana sih? Hidup sempit itu bukan miskin. Banyak orang kafir dikasih nikmat rezeki yang luar biasa, menjauh dari Al-Quran hidup mereka. Coba lihat sempitnya hati mereka, disempitkan hati mereka. Ada orang dapat nikmat yang banyak dari Allah karena hidupnya disempitkan Allah. Saking sempitnya dibuatlah alasan, katanya aku sibuk nggak sempat sholat. Astagfirullah. Jadi karena sibuk nggak sempat sholat, berarti waktunya sempit nggak? Sempit. Lihat hidupnya sempit nggak? Sempit. Ngeluarin 2.000 rupiah aja udah kayak 2 miliar. Berat untuk bersedekah. Na'udzubillah. Dan karakter atau sifat mereka itu disebutkan dalam Al-Quran. Mereka itu bukan hanya wa yaqbiduna aydiyahum. Mereka genggam erat harta mereka. Mereka itu pelit, bakhil terhadap harta mereka. Wa yabkhaluna wa ya'muruna bil bukhl. Mereka itu selain bakhil dan ngajak orang lain berbuat bakhil. Astagfirullah. Udah pelit ngajak orang pelit. Mau telepon lagi nih, tapi dosa. Jadi mereka pelit, nggak diam. Ngapain infak sedekah-sedekahan? Nah, ngajak orang pelit. Astagfirullahaladzim. Inilah sifat atau karakter orang-orang yang disempitkan hati mereka. Untuk berfoya-foya ada duitnya. Makan enak bisa. Beli ini itu bisa. Sedekah nggak ada. Astagfirullah. Bantuin orang apa lagi? Alasannya kerjalah. Aku juga dulu gitu, susah kerja. Ya nggak gitu juga kali. Membantu dapat pahala. Kita dulu juga butuh bantuan, orang banyak kok bantu kita. Kenapa saat kita yang bisa bantu nggak mau bantu? Emang manusia saling bantu? Nggak bisa. Manusia nggak saling bantu nggak bisa. Kalau nggak mau saling bantu, di hutan lah tinggalnya. Coba kira-kira dibantu nggak sama binatang-binatang di sana? Jadi dibantu digerogotin dagingnya. Kalau sama-sama manusia enggak, memang saling membantu. Hewan coba lihat, saling makan. A'udzubillahi min dzalik. Jadi jangan sampai kita sama kayak hewan. Kemudian Allah mengancam dengan ancaman yang kedua, hidupnya sempit di dunia. Sempit waktunya untuk sholat, sempit waktunya untuk baca Quran, bahkan mendengar Quran pun nggak sempat. Sempit waktunya untuk sedekah, untuk belajar agama. Sempit waktunya untuk silaturahim, untuk berbuat baik, untuk menolong orang lain. Sempitlah pokoknya hidupnya. Apa ancaman kedua? Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan kami akan bangkitkan orang tersebut di hari kiamat dalam keadaan buta. Ya Allah. Nanti di akhirat kita akan menyaksikan banyak sekali orang buta. Mudah-mudahan bukan kita. InsyaAllah. Amin. Amin. Buta. Makanya mereka protes nanti di hari kiamat, bilang kepada Allah, Qala Rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Orang itu berkata kepada Allah, wahai Rabbku,
Kenapa engkau bangkitkan aku di hari kiamat ini dalam keadaan buta? Padahal dulu di dunia aku bisa melihat. Protes. Lalu dijawab, qala kadzalika atatka ayatuna. Telah datang kepadamu ayat-ayat kami, yaitu Al-Quran sudah diturunkan, Al-Quran sudah ada. Fanasitaha, engkau abaikan saja. Engkau pura-pura nggak tahu, nggak mau belajar, nggak mau datangi guru, nyari guru untuk belajar, untuk mendengar. Nggak mau tahu pokoknya. Nggak tahu tuh Al-Quran apa, isinya apa nggak tahu, cara baca pun nggak tahu. Astagfirullah. Kecuali orang yang sudah berniat belajar baca dari sekarang karena dia sudah bertaubat, berhijrah kepada Allah, maka tidak termasuk lagi golongan yang seperti itu. Tapi kalau orang yang mengabaikan Al-Quran sampai detik ini masih nggak ada niat mau taubat, nggak ada niat mau belajar, masuk kategori ini. Dia akan buta di hari kiamat nanti, buta matanya. Jadi jangan kalian lihat surga, ngelihat Allah. Ngelihat orang di sekitarnya pun di dalam mahsyar nggak bisa lihat karena dia buta. Astagfirullah. Ada juga orang nggak buta, baca Quran, sholat, puasa, tapi mukanya, kepalanya, wajahnya diserupakan dengan keledai. Kok bisa ya? Ya bisa lah. Kan Allah yang berkehendak. Tapi dosanya apa? Kita harus tahu itu. Dosanya dia rajin sholat berjamaah. Di mana? Di masjid. Tapi dia suka mendahului imam. Tadi baru sore tadi saya sholat berjamaah. Makmum pas belakang imam dianya. Ngedulun imam kan saya terlambat 2 rakaat. Nah saya ngelihat imam sujud, makmum belakang imam duluan duduknya daripada imam itu. Astagfirullah, ini dia ini wajah-wajah keledai. Kalau dia nggak bertaubat di akhirat nanti wajahnya menjadi keledai. Itu ketidaksengajaan. Oh, kebiasaan. Walaupun sudah terbiasa imamnya. Kebiasaan. Orang kalau nggak kebiasaan setidaknya nunggu kiri kanan lah. Jangan duluan, kebiasaan itu. Kalau imam nggak kedenger, itu biasanya makmum itu kan suka. Ya lamatin dikit lah, ya kan? Jadi imam belum bangun, dia udah bangun duluan. Iya, udah duduk dia. Dia bangun sampai dia duduk duluan. Allahu Akbar, baru imam. Ada suara imam itu? Ya, ada. Ada, orang saya di pinggir aja kedengaran. Kecil memang. Karena saya di pinggir, kecil suaranya. Kan dia di belakang imam, nggak mungkin dia nggak dengar. Orang saya di pinggir dengar. Jauh jaraknya dengan Ustaz. Oh ya Allah, ini orang. Astagfirullah. Sabar. Ikhlas, ridho. Tapi jangan Ustaz lupa. nggak usuh dong, memperhatikan. Kan saya belum mulai sholat. Telat. Oh iya, kirain lagi sholat. Baru datang, baru mau gabung. Ngelihat ya. Mau gabung, saya lihat itu. Lirik-lirik dulu ya. Iyalah. Lu untung nggak ada cewek cantik gitu, kalau udah cewek cantik. Dosa tadi manfaatin mata berdosa. Nah, inilah pentingnya kita mengetahui. Kita belajar. Tujuannya itu. Jangan sampai ada ancaman atau ada sesuatu yang buruk di akhirat yang terjadi, kita nggak tahu. Gara-gara apa? Nggak belajar. Iya kan? Apalagi contohnya kata Rasul, ada laki-laki amalnya bagus. Rasulullah menceritakan seseorang, mungkin amal dia bagus, sholatnya semualah, tapi sayang dia dapat azab kubur. Astagfirullah. Ternyata satu saja masalahnya. Apa? Buang air kecilnya nggak hati-hati. Mungkin dia suka buang air kecil berdiri, kena pelecikan di
pakaiannya dia bawa untuk salat atau ceboknya nggak bersih, itu nggak main-main ya. Gara-gara itu doang azab kubur. Astagfirullah. Sampai kapan dia azab di kubur? Sampai datangnya hari kiamat. Lama juga ya. Tuh, nggak boleh berdiri ya. Nah, kalau bisa jangan berdiri. Lagian juga secara kesehatan nggak bagus. Buang air kecil berdiri itu nggak bagus. Besar boleh. Nggak juga lah. Kenapa Lah jangankan buang air besar, makanya saya sebutin yang kecilnya aja. Karena buang air kecil aja nggak boleh gitu kan. Kalau buang apalagi buang air besar nggak keluar. Buang air besar duduk gimana? Jongkok. Kan nggak ada sekarang mas, rata-rata duduk. Oh enggak. Makanya Itu kan kami masih nempel banyak. tuh, itu nempel tuh. Kalau saya terus terang aja, walaupun tertulis di situ ada cara Nggak boleh duduk. dia tidak boleh jongkok, Terjongkok aja. saya jongkok aja kenapa emang? Ya kan yang buang air saya jijik paha saya kena situ. Soalnya kita kan nggak gemuk ya, jadi nyantai. Iya. Ya takut pecah. Oh itu soalnya kan gemuk. karena kebanyakan makan, makanya makan dikit aja. Katakan lapar nih orang. Astagfirullah. Ya kalau gemuk, gendut, ya resikonya gitu. Makanya lebih enak memang WC jongkok, lebih aman. Mana ada WC jongkok itu pecah, ya kan didudukin, sama lantai kok nyatu. Kalau WC yang duduk banyak kejadian pecah gitu kan. Tapi itu udah lama juga. Terus banyak cepat rusak segala macam. Terus nggak sesuai sunnah juga, nggak bagus. Dan khawatirnya tadi ada percikan, Kenapa kita ya? nempel-nempel di situ. Iya kalau cuma pipis aja gitu kan, najisnya dipipis aja. Ada sesuatu gitu kan. Alhamdulillah itu tadi. Tapi pipis dua kalau Di bandara itu kan nggak ada tuh semua yang Ada. nggak ada. satu ada. Ada. Jadi biasanya di pojok-pojok Ada lambang deh. ada gambarnya betul. Pilih makanya lihat-lihat. Pakai kacamatanya. Itu nggak ada kacanya pak. Itu ada kacanya nggak? Enggak. Astaga. Makanya nggak kelihatan gitu ya. Jadi ada tuh sih gambarnya, jongkok sama duduk gitu. Sekarang kan Kalau udah- saya nanti saya di jongkok. Saya di pojok. Udah kapras sekarang mah, jadi sekarang buang air kecil itu di dinding semua terpasang. Kalau saya Saudi tetap juga aja, sama. Saudi. Iya. Dinding semua. nggak perlu ngikutin apa yang Lari kemana mereka. orang nggak ada. Ada. Pembangunan air. Makanya Kalau kan- cewek mah iya ya di Saudi ya jongkok ya. Kalau di Saudi itu justru jongkok semua kan, selangnya aja kan selang panjang itu. Iya, kalau yang WC, kalau yang untuk kencing mah tetap berdiri. Kalau laki-laki mah. Kalau perempuan nggak mungkin. Ya, kita lanjutkan nanti. Iya. Saudi. Jadi ini pentingnya kita belajar. Kita lah yang memilih. Mau difasilitasi kayak manapun, kan kita yang memilih, yang menentukan ya kita. Saya dimanapun, waktu itu transit di Dubai. bukan, waktu pulang naik Kuwait di Kuwait, naik pesawat Kuwait ya, itu transit di Kuwait itu, ya cuma numpang buang air, buang air, bingung itu, ini gimana cara nyucinya, gimana ininya, rupanya cuma tempel aja badan kita ke dinding, oh yo, disemprotnya kita dari bawah, gitu kan, astagfirullah, udah canggih. Iya. Nah, yang penting itu bersih. Itu yang paling penting. Ada najis nggak kena pakaian, itu yang jangan sampai terjadi. Jangan sampai ada najis kena pakaian kita bawa sholat. Nauzubillah. Sisa kubur tuh ya. Sisa kubur. Tuh bagus tuh. Ada lagi kata Rasul, kan Rasul itu berjalan dengan para sahabat, ada sebelah kanan, ada sebelah kiri. Nah, kuburan itu yang sebelah diazab kubur gara-gara buat kecil, yang sebelahnya lagi diazab juga kata Rasul. Wahai Rasul, kenapa? Tuh orang waktu masa hidupnya suka mengadu domba orang lain.
Jadi suka ngadu domba. Ini suami istri ini damai, aman, tentram, dibikin repot. Senang dia lihatnya. Ini bersahabat, dekat, akrab. Dibikin berjauhan, bermusuhan gara-gara lisannya dia. Astagfirullah. Gimana bentuk azab kuburnya? Oh, azab kuburnya banyak banget. Makanya ayat Allah firmankan tadi, wa kadzalika yauma tunsa, karena engkau mengabaikan kata Allah ayat-ayatku, engkau pun diabaikan Allah. Diabaikan maksudnya dibiarkan disiksa dalam neraka jahanam, dibiarkan disiksa dalam kuburnya. Kata Rasulullah, aku diajak jalan-jalan oleh malaikat Jibril ke suatu tempat, yang mana tempat itu aku belum pernah ke situ. Ternyata namanya adalah alam barzakh. Ya Allah, ini jalan-jalan yang gak enak, pemandangannya mengerikan. Kata Rasulullah, Allah perlihatkan oleh malaikat Jibril, dibuka tirai yang selama ini manusia gak bisa melihat, Rasul diperlihatkan. Kata Rasulullah, aku melihat ada seorang yang baru saja dibaringkan di kuburnya oleh orang yang mengantarkan, lalu dimiringkan, ditutup kuburnya. Nggak lama kemudian datang dua malaikat besar tinggi, biji matanya berwarna biru, hitam warnanya. Malaikat itu yang satu namanya Munkar, yang satu namanya Nakir. Munkar, Nakir. Tugasnya mau memberikan pertanyaan, tapi datangnya saja sudah menakutkan, seakan-akan ada gempa bumi yang terjadi. Suara dari mulutnya bagaikan suara petir kerasnya. Jadi malaikat Munkar Nakir itu kalau nanya ahli kubur itu nggak lembut, nggak pelan, nggak mana rebuka, lembut amat. Buka gitu. Itu juga belum kayak petir kan? Kayak petir gitu Rasul. Ngeri nggak? Astagfirullah. Itu masa-masa pertama. Nah, orang ini dibaringkan di kuburnya, kemudian didudukkan. Jadi waktu ditanya itu didudukkan kita. Didudukkan baru ditanya. Tapi ternyata malaikat Munkar Nakir bawa batu. Astagfirullah. Batu ini dilemparkan kepada kepalanya, dipecahkan kepalanya. Besar batu itu nggak jauh berbeda dengan besarnya kepala orang itu. Pecah kepalanya, muncrat otaknya, darahnya. Ya Allah. Menggetar dia kesakitan, berteriak dia sekeras-kerasnya. Teriakannya terdengar oleh seluruh hewan dan binatang di sekitar kuburannya, kecuali jin dan manusia yang Allah haramkan tidak bisa mendengar teriakan orang kesakitan dalam kubur, kecuali jin dan manusia. Jadi wajar kalau ada orang nyoba-nyoba pakai HP, kemudian direkam video, ya, diletakkan di atas kuburan. Pernah dengar nggak? Ya. Lalu ada suara siksaan seperti Allah, wajar. Dan boleh percaya kalau memang itu terjadi. Kenapa? Memang ada azab kubur itu. Ngapain namanya? Itu ruh apa jasad? Ruh dan jasad saat jasad masih ada. Jasad hancur berkeping-keping habis nggak ada sisa, maka ruhnya terus disiksa. Astagfirullah. Nah, ruh kan nggak kelihatan, jadi tetap ada tapi nggak kelihatan. Nah gitu tuh. Mudah-mudahan Allah terima taubat kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kata Rasul, sudah wahai Jibril, aku nggak sanggup melihatnya. Hilangkan pemandangan indah di wahai Jibril. Siapa orang tersebut? Kenapa dia disiksa? Apa dosanya? Dan sampai kapan dia akan disiksa seperti itu wahai Jibril? Maka Rasulullah SAW pun akhirnya mendapat jawaban dari malaikat Jibril alaihissalam. Wahai Muhammad, itu adalah umatmu. Sedihlah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Umatku, umatku, kata Rasul. Itu yang disediakan masuk, kenapa sebelum meninggal yang dipanggil siapa? Umatnya. Bukan dipanggilnya anaknya, istrinya, bukan. Yang dipanggilnya ummati, ummati. Ya Allah, Rasul sayang sama kita ya. Mudah-mudahan kita bersyafaat beliau Allah sallallahu Muhammad wa ala alihi. Kemudian orang itu kesalahannya adalah dia belajar agama, dia tahu agama, dia tahu syariat, tapi dia abaikan itu syariat. Dia mendengar, dia melihat, dia tahu, tapi dia mengabaikan ilmunya. Astagfirullah. Jadi berat kita punya ilmu sebenarnya, tapi nggak punya ilmu lebih berat lagi. Jadi mau nggak mau mesti kita belajar dan mengamalkan, insya Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ini orang sudah tahu nih bahwa makan itu tangan kanan, Masih tangan kiri. masih aja makan tangan kiri. Orang ini sudah tahu minum tangan kanan, minumnya tangan kiri. Orang ini sudah tahu waktu sholat ya sholat, dia masih nggak sholat. Main HP. Closing. Lagi closing. Iya, betul. Oh iya, itu penting itu. Iya, saya sering ditinggalin tuh sama itu. Dosa kita ini tuh ya, dosa kita ibadah. Iya. Saya sedang closing, beliau keluar kemana lagi sholat. Iya. Saya yang ditinggalin. Ya itu dia, makanya. juga yang ngelalain waktunya kan. Iya, udah tahu waktunya sholat, udah tahu bagaimana perintahnya untuk berangkat sholat berjamaah di masjid, tapi nggak diamalkan. Hayya 'alas shalah, mari kita sholat. Hayya 'alal falah, mari kita menuju kemenangan. Dikasih kemenangan sama Allah yang sholat. Masya Allah, sholatnya tepat waktu. Ada orang masuk akhirnya di akhirat nanti ke neraka namanya wail. Ya Allah, disiksa di dalam itu. Bukan well ya, wail ya, wail ya. Makanya kalimatnya kan wailun. Bahasa atau terjemahannya celaka, padahal itu juga nama neraka. Wailun lil mutaffifin. Surah Al-Ma'un. Al-Mutaffifin. Al-Mutaffifin. Wailun lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Wailun, neraka wail tempatnya. Celaka mereka karena masuk neraka wail itu. Al-mutaffifin, yaitu orang-orang yang curang. Siapa mereka yang curang? Ini cuma contoh. Allah hanya bilang contoh, para ulama yang menjelaskan. Ayatnya memang bicara satu aja contohnya, yaitu pedagang. Alladzina idza kalu 'alan nasi yastawfun. Kalau dia yang beli, dia minta dilebihin. Lebihin dong dikit, masa pelit amat. Astagfirullah. Giliran dia belanja, begitu. Tapi giliran dia yang jual, wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Giliran dia yang nimbang maka dikuranginya. Astagfirullah. Dicuranginya. Atau ayam dipompanya, disemprotnya, disuntiknya banyak. Ayamnya nggak begitu gendut kelihatannya tadinya, jadi gendut-gendut ayamnya karena disuntik air. Biar timbangannya apa? Berat.
Astagfirullah. Apa kata para ulama? Bukan hanya pedagang yang curang, termasuk orang yang sholat itu juga banyak yang curang. Ada orang sholat ngatur waktunya sendiri. Maunya dia sholat, kan Allah sudah ngatur waktu sholat, tapi dia ngatur sendiri. Waktu zuhur itu sebelah jam 12 sudah azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Setengah 3 juga masih ada zuhur. Astagfirullah, ngatur sendiri dia. Itu azabnya apa itu kalau kayak gitu? Ada tadi? Dilemparan batu tadi. Batu tadi keras. Nauzubillah. Serem. Makanya saya bilang tadi, mudah-mudahan Allah terima taubat kita semuanya. Amin. Amin. Mengerikan. Ya nggak siapa-siapa di antara kita mungkin banyak yang tahu tapi mengabaikan itu banyak. Mungkin hampir bisa dikatakan bukan hampir. Semua kita pernah ada ilmu yang kita abaikan. Nah, mudah-mudahan setelah dapat ilmu ini, sudah tahu ini, Allah mudahkan kita memperbaiki semuanya. Amin. Closingnya harus di stop gitu ya, keluar dulu. Ya, itu lebih baik. Lebih baik. Ketika mau closing, udah waktunya azan, stop dulu. Setidaknya mendengarkan azan dulu, azan, nah cepat-cepat. Kalau memang sebentar lagi selesai gampang. Tapi kalau kira-kira masih banyak waktu yang mau dipakai, sholat dulu berjamaah lebih baik. Atau kalau daripada bubar, mendingan berjamaah di tempat. Orangnya sudah ada, tinggal berjamaah aja kan. Makanya kita lihat waktu memulai. Kalau acara lebih baik menjelang waktu zuhur, misalnya setengah jam lagi, wudhu semuanya, wudhu. Gitu, nanti kalau azan kita berjamaah. Gitu. Lebih mantap, lebih bagus. Ingetin tuh ya. Apalagi kita menentukan ya. Iya. Saya sedang closing jemaah. Ini pada keluar nggak pamit keluar. Karena dia udah tahu waktu sholat itu lebih penting Iya. daripada dunia ya. Benar. Ya, itu pentingnya memperhatikan salat. Insyaallah mudah-mudahan kita istiqomah. Istiqomah. Amin ya Allah. Terus Rasul diajak lagi jalan-jalan ke tempat yang lain. Ini panjang nih ceritanya nih sampai subuh ntar. Ya apa-apa. Apa ya? Ya udah, nggak apa-apa. Saya Kalau pulang nggak saya. sampai makan ya. Makan dulu nggak apa-apa. Kemudian ada lagi pemandangan yang mengerikan. Orang ini kata Rasul ditarik rambutnya, dijambak oleh malaikat ini, Munkar Nakir. Yang satu menjambak rambutnya, yang satu lagi memegang batu kerikil tajam dan panjang, dimasukkan ke mulutnya, lalu pipi kanannya dirobek sampai rahangnya patah. Ya Allah, bocor darahnya, patah gitu rahangnya. Oh, menggelepar, dia kesakitan, berteriak, nggak ada yang nolong, terus disiksa. Kemudian kata Rasul, sebelah kiri lagi, dia robek pipi kirinya sampai rahangnya patah. Ya Allah. Kemudian saat merobek kiri, kanan dipulihin lagi sama Allah. Dirobek lagi kanan, kiri pulih lagi. Terus sudah. Wahai Jibril, kata Nabi Muhammad, sudah aku nggak sanggup melihat yang begini. Siapa itu? Apa dosanya? Sampai kapan dia disiksa? Dia akan disiksa sampai hari kiamat seperti itu, kata maka Jibril. Umatmu juga wahai Muhammad. Ya Allah, sedih lagi Rasul. Dosanya dulu waktu di dunia, waktu masih hidup, dia nggak jaga lisan. Mulutnya berkata, berucap semaunya, seenaknya. Banyak orang yang tersakiti, banyak orang yang diadu domba dengan lisannya, banyak orang tersinggung dan marah. Bahaya. Bahkan ada seorang wanita disiksa gara-gara ucapannya menyakiti hati suaminya. Ada juga suami yang menyakiti hati istrinya gara-gara lisannya. Sama siksaannya. Ini mau laki-laki perempuan nggak peduli. Pokoknya dosa yang seperti itu disiksa seperti itu. Gitu. Astagfirullah. Akhirnya hilang pemandangan tadi. Didatangin lagi oleh malaikat Jibril ke tempat yang lain nih.
Kata Rasul, di situ aku melihat banyak orangnya, rame orangnya, dimasukkan rame-rame ke dalam, kualinya besar banget. Astagfirullah, mengerikan, kuali hitam, api menyala-nyala di bawahnya, panas banget kuali itu. Tapi kuali itu seperti ditutup dan di atasnya ada moncongnya ke atas, terbuka lubang atasnya ini. Kemudian orang-orang di dalamnya ini digongseng gitu ya, di dalam itu, alas itu, ya Allah, disiksa mereka, laki-laki dan perempuan telanjang di dalamnya, disiksa, gosong, hangus, mereka dibakar, tapi nggak mati-mati, terus sampai ke hari kiamat nanti disiksa seperti itu. Saat mereka pengen keluar dari kuali itu, disambar api, jatuh lagi ke dalam kuali yang besar tadi. Astagfirullah, sudah wahai Jibril, siapa lagi, dosa apa lagi yang mereka lakukan? Umatmu juga wahai Muhammad. Itu mereka adalah para pezina di dunia. Astagfirullah, ya Allah. Akhirnya diperlihatkan lagi, di tempat yang lain ada sungai, sungainya sungai darah, darahnya menjijikkan. Orang-orang di dalamnya berenang-renang. Orang ini berenang-renang tapi dia kelelahan, terpaksa menepi. Tadinya nggak mau menepi. Kenapa? Karena di tepi dari sungai darah itu ada dua malaikat tadi, malaikat Munkar Nakir. Yang satu bawa stok kerikil tajam panjang, yang satunya bertugas untuk memegang orang ini. Orang ini pas minggir, dicambak rambutnya, ditarik mulutnya, dibuka lebar-lebar, disuapin, dipaksa masuk batu kerikil tajam panjang ke lehernya, ke tenggorokannya, sampai penuh perutnya, sampai robek-robek itu karena tajam-tajam, panjang-panjang. Astagfirullah, mulutnya robek, tenggorokannya robek, penuh perutnya robek-robek. Astagfirullah, sudah kata Rasulullah kepada Jibril, sudah sanggup aku melihatnya, apalagi ini dosanya. Kata Jibril, ini sama umatmu juga disiksa sampai hari kiamat nanti. Dosanya wahai Muhammad, dulu di dunia pengen senang dikit aja tapi terjerumus dosa riba. Astagfirullah, jadi nggak main-main riba itu siksaannya tuh. Dulu nih orang pengen usaha, nggak punya modal, ngeriba, minjam rentenir, minjam uang bank. Nih orang pengen punya rumah, beli cash nggak punya, belum mampu, bangun sendiri belum mampu, akhirnya ngeriba lewat bank. Pengen punya mobil, pengen punya motor, ngeriba. Astagfirullah. Ya orang punya uang, punya harta, dibuat usaha, usahanya riba, minjamin uang. Astagfirullah, leasing, bank konvensional. Sekarang banyak bank desa. Bank keliling tuh. Bank keliling, bank emok. Nah itu calon-calon tuh. Calon prospekan maksudnya. Ya, mereka harus kita dakwah. Mereka nggak tahu, kita lah yang ngasih tahu. Kasihan. Nah, ada orang di Jakarta, tepatnya Jakarta Timur, tapi nggak saya sebutkan tempatnya di mana, siapa orangnya, apa kerjaannya. Kenapa nggak perlu saya sebutkan? Saya sebutkan juga Bapak Ibu nggak tahu kan? Nggak terkenal. Terus kalau mau saya sebutkan juga, saya jangan tahu. Tapi mendapatkan informasi yang valid dari seorang da'i yang insya Allah terpercaya. Beliau ini datangi langsung dan diceritakan langsung.
tentang kejadian yang luar biasa, yaitu pimpinan bank konvensional. Kita nggak sebutkan banknya ya, walaupun kita tahu, walaupun saya tahu tapi nggak disebutkan. Bank konvensional, dia kepala cabang, tapi meninggal dunia. Kemudian diurusinlah jenazahnya sampai mau dikuburkan. Nah, ketika mau menguburkan dan diantarkan oleh serombongan orang, sayangnya salah kuburan. Kan biasalah di dalam perkuburan itu kadang-kadang lubangnya nggak satu, salah lubang, sangat mungkin masuk ke lubang yang bukan harusnya lubang itu. Akhirnya yang punya lubang, keluarga yang merasa lubang kuburan itu milik keluarga mereka yang juga meninggal dunia, nggak nerima, gali, digalilah. Baru sebentar loh, belum berhari-hari ya, belum bertahun-tahun. Baru sebentar, orangnya juga masih ada yang nganter. Ketika diangkat, digali. Kenapa Allah jadikan begini buat pelajaran buat kita? Jadi Allah bikin nggak pas lubangnya, salah lubang biar digali kan. Itu tujuan Allah. Orang menyaksikan, astagfirullahaladzim, jenazah itu sudah gosong terbakar Bapak Ibu. Astagfirullah. Orang bilang apa? Dia orang baik. Tuh, lihat. Bukan berarti orang terjerumus dosa riba itu orang jahat. Banyak orang baik terjerumus. Ini contohnya yang kita ceritakan. Salat tidak pernah tinggal 5 waktunya. Baca Quran setiap hari. Rajin bersedekah. Ya Allah, rajin membantu orang. Entah berapa kali sudah umrah, sudah haji. Banyak amalnya. Tapi sayang, amalnya seluruhnya tidak diterima Allah lantaran terjerumus ke dalam dosa riba. Jadi riba ini betul-betul riba itu kayaknya singkatan tuh dari ngeri banget. Ya kan? Apanya? Siksaan yang ngeri banget. Ngeri banget. Nah makanya udahlah, kita jangan mengabaikan syariat, mengabaikan Al-Quran. Mudah-mudahan kita diistiqomahkan Allah. Cari rezeki yang halal, buat yang halal, tujuannya halal, caranya halal, akadnya halal, semuanya halal. Yang jelas aja. Belum sanggup punya rumah nggak apa-apa, kontrak dulu nggak apa-apa. Nggak sanggup kontrak, numpang nggak apa-apa. Toh juga di dunia memang numpang. Di dunia tempat meninggal, bukan tempat tinggal. Tapi termasuk kredit rumah itu riba bukan? Ya iyalah. Banyak sudah kita bahas itu. Rata-rata, bukan semua ya. Tidak semua, tapi rata-rata kredit rumah itu sistemnya riba. Sistemnya. Kredit nggak riba bisa. Asalkan sesuai aturan syariat, tapi nggak banyak. Kadang-kadang juga masyarakat kita males, ribet katanya, gitu. Yang simpel malah yang dosa. Itu malah pernah ada pengalaman yang mengatasnamakan syariah malah nipu. Rumahnya nggak jadi-jadi, uangnya nggak ada. Itu dia tuh, kadang-kadang malah begitu tuh. Udah niat baik kitanya, pengen lewat sistem syariah, malah ditipu. Astagfirullah. Ya ada juga yang memang ada gitu. Ya mau gimana? Makanya ya udahlah, itu ujian juga buat kita. Mungkin Allah negur kita kurang sedekah. Mungkin ada saudara kita yang kita nggak bantuin, padahal kita bisa bantu. Ditegur sama Allah. Uang kita akhirnya ditipu orang, gitu kan? Ya, banyaklah penyebabnya lah gitu ya. Atau sudah kita saudara sedekah, semua orang kita bantu, keluarga kita bantu, saudara kita bantu. Rasanya nggak pernah kita mengabaikan orang-orang dekat lah khususnya. Tapi kok diuji juga, mungkin mau dikasih rezeki lebih besar lagi gitu. Yakin aja. Gitu. Jadi sistemnya yang nggak pas, yang nggak benar, sistem ribanya itu. Bisa nggak riba? Contoh misalnya, saya mau beli HP.
harganya 5 juta. Jangan saya lah, saya punya uang lah gitu ya. Kan doa itu ya kan. Amin. Pak Haji ini pengen punya HP yang 5 juta, jadi nggak ada duit ya. Kalau sekarang kan terbalik ini kan. Dia ada duit, saya nggak ada uang. Oke sekarang gantian nih, saya ada uang, dia nggak ada uang. Pak Haji ini mau beli HP 5 juta. HP bagus nih 5 juta nih HP. Nah cuman mau beli cash mungkin sayang uangnya, kalau cash langsung habis gitu kan. Kepake gede juga rasanya kalau 5 juta. Tapi biar nggak terasa ngeluarinnya, kredit. Cuman ada nggak sistem yang syariat? Ada dong. Misal saya yang ngasih kreditannya, ya udah. Pak Haji mau HP mana ini? Oke, HP ini harganya 5 juta, saya beli. Saya beli dulu, jadi milik saya. Saya akadkan, saya jual ke beliau. Pak Haji, saya jual ke Pak Haji 7 juta. Setuju apa enggak? Nggak setuju, udah nggak usah beli sama saya. Gitu ya kan? Jangan terpaksa, harus ridho. Oh, nawarlah boleh. Berapa? 6 juta. Oh, nggak di tengah-tengah lah. Akhirnya 6,5 misalnya. Jadilah deal akadnya 6,5 juta. Saya bayar 10 bulan ya Pak Ustadz ya. Ya, berarti tinggal dibagi. 6,5 juta dibagi 10 bulan, 650.000 per bulan. Sah, halal riba nggak? Enggak. Paket umroh lah ya. Gitu. Sama pinjaman. Untuk apapun pinjaman tersebut, misalnya untuk umroh, ya bayarnya berapa? Kalau dikasih 10 juta, 15, 20 juta, ya 20 juta bayarnya. Itu namanya pinjaman. Beda dengan bagi hasil. Kalau bagi hasil beda lagi. Akadnya bagi hasil, bukan pinjaman. Nah, ini harus hati-hati nih. Perbedaan pinjaman dengan bagi hasil atau investasi ya. Kalau bagi hasil nanti ada akad. Berapa untungnya buat yang punya modal, berapa yang menjalankan. Oh ya udah, yang punya modal 60% mintanya. Ya udah nggak apa-apa. Berarti yang menjalankan dapat 40%. Itu kalau untung. Kalau rugi berarti yang punya modal menanggung kerugian 60%, yang dikasih modal yang menjalankan usahanya hanya menanggung resikonya 40% sesuai dengan akad pertama. Gitu. Itu baru sah secara syariah. Kalau minjam nggak ada tawar menawar. Minjam 100.000 balikin 100.000. Minjam 1 juta balikin 1 juta. 1,50 juta pun riba. Oh cuma 1 juta 1.000 rupiah kok, 1.000-nya buat anak kecilnya itu. Tetap aja riba. Tanda terima kasih. Nggak ada itu. Terima kasih, ucapin aja terima kasih ya, makasih banyak, jazakallahu khairan. Orang minjemin itu dapat pahala, pahalanya pun besar banget. Pahalanya dapat setengah dari nilai yang dipinjamkan, dianggap sedekah mulai hari itu. Masya Allah. Contoh, minjemin orang uang 1 juta, baru dibalikinnya 2 bulan. 2 bulan berarti 60 hari. 60 hari dikali 500.000, 30 juta. Allahu Akbar, sedekahnya 30 juta. Banyak nggak tuh? Banyak pahalanya, udah dibayar Allah. Nanti di akhirat silakan tagih kepada Allah. Itulah pinjam meminjam, besar pahalanya. Jadi gak usah nuntut sama yang minjam. Yang minjam tuh kenapa dia minjam? Karena dia susah. Nggak usah dipersusah lagi. Kadang-kala itu kan istilahnya dipinjemin nih, otomatis istilahnya kita itu kan pengen dibayar kan ya. Jadi kadang-kadang nggak bayar itu. Ya memang resiko pinjam meminjam begitu Pak. Resikonya kalau nggak dibayar ya nggak dibayar. Kalau dibayar, resikonya dibayar atau nggak dibayar. Iya. Cuman tadi kita harus ikhlas, ya kan? Kalau kita nggak ikhlas nggak dapat pahala, itu ujian buat kita. Jangan-jangan kenapa nggak dibayar? Bisa jadi karena dulu kita pernah minjam ke orang juga, kita udah lupa, kita nggak pernah bayar juga. Atau bisa jadi
Allah mau menguji kesabaran kita atau mau menegur kita. Kita mungkin pernah pernah keluarga kita minta bantuan, kita nggak bantu, padahal kita bisa bantu. Allah datangkan orang minjam, kita pinjemin nggak balik-balik, gitu kan? Banyak cara Allah lah menegur kita itu. Atau bisa jadi Allah memang menyuruh kita mendakwahi orang itu biar kita deketin dulu, didoain tuh orang biar ekonomi dia bagus. Nah, kalau udah didoain, ya Allah berikan dia rezeki yang lancar, ya Allah barokah, luas, ya Allah, biar nggak minjam lagi, ya Allah, biar dia keluarganya juga nggak malu kalau minjam terus, ya Allah. Ya Allah berikan dia rezeki buat bayar hutang, ya Allah, biar aku datang ke rumahnya nanti ada sudah buat dibayar hutangnya, ya Allah, gitu. Kalau sudah ada dia nggak bayar, nah itu urusan dia dengan yang bersangkutan, ikhlas nggak, diridhoin nggak. Kalau diikhlaskan, apa kata Allah? Wa in kana dhu usratin fanadhiratun ila maisarah wa an tasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wa in kana dzu usratin, kalau orang yang minjam sama kalian itu merasa kesulitan untuk membayar, fanadhiratun ila maisarah, berikan waktu tenggang lagi kepadanya. Berapa? 3 bulan. 3 bulan sudah lewat, kita tagih, nggak ada juga uangnya. Kasih waktu lagi 3 bulan. 3 bulan datang lagi ke rumahnya, belum ada juga Pak, katanya. Ya udah kasih waktu lagi berapa? 3 bulan lagi. Detu 9 bulan tuh lahir 1 anak. Sudah 9 bulan, 3 bulan yang terakhir nih, pilihannya cuma 2. Dibayar sama orang tersebut atau dibayar semampunya, sisanya diikhlaskan, atau wa antasaddaqu khairul lakum, lebih baik kamu sedekahkan saja. Yang bilang siapa? Allah. Allah bilang udah sedekahin aja daripada nyakitin hati. In khairul lakum in kuntum ta'lamun, itu lebih baik buat kalian kalau kalian mengetahui betapa besarnya pahala dan balasan dari Allah. Ya biar Allah yang balas, biar Allah yang bayar. Nggak usah, awas ya, saya tuntut dunia akhirat. Udahlah, nggak usah begitu. Rugi Pak, Bu, rugi. Serius, di akhirat nanti ada orang diciptakan sama Rasulullah. Orang ini cukup amalnya masuk surga, tinggal masuk surga. Yang lain masuk surga, dia ditahan malaikatnya bisa masuk surga. Cuma satu masalahnya, dia mau nuntut orang. belum tentu dia masuk surga ya. Yang dituntut aja belum tentu masuk surga udah. Iya. Kasihan. Kita Udah udah lah. masuk surga, nungguin dia ya. Gara-gara kita mau nuntut, nungguin dia jadinya. Kita harus masuk surga udah, nungguin dia tuh. Karena apa? Karena kita menuntut. Nah, enak nggak nuntutnya? Enak. Makanya orang bertakwa yang dijamin langsung masuk surga, salah satu sifatnya adalah memaafkan, mengikhlaskan. Selesai. Kadang-kadang kalau lagi lama-lama nggak suka dibayar aja kayak gini, sekarang punya saya, terlusa punya saya di akhirat, gitu. Gimana? Sekarang punya saya kan intinya kan, kalau sekarang punya saya itu mau bayar datang rumah ada rumahnya, kalau nggak bayar sekarang ya ada tetap di akhirat. Nunggu nanti di akhirat. Jadi Nah, ya itu yang tadi bilang, itu nanti nunggu di akhiratnya. Nunggu di akhiratnya. Nunggu, nggak enak. Nunggu itu nggak enak. Di akhirat nanti harusnya sudah masuk surga nih. Cuman gara-gara orang tadi yang belum tentu dia masuk surga tuh orang, nungguin dia. Tungguin. Bayar utang. Kenapa? Mau bayar utang, nggak bisa bayar lagi, kecuali bayar amal. Amalnya nggak cukup, habis dia nggak punya amal yang banyak. Coba apa jadinya? Melimpahkan sebagian dosa kepada dia. Apalagi mau dilimpahkan dosa itu nggak ada, udah mau masuk surga kok. Nah, akhirnya apa? Sia-sia nggak nuntutnya? Nuntutnya sia-sia. Ini kita bocorin sekarang, mumpung di dunia ya kan? Sia-sia nuntut orang yang begitu gitu loh.
Sia-sia, nggak ada gunanya, cuma menghambat kita aja dan memberikan azab dan siksaan buat dia. Kasihan dia, kita dikasih nikmat kok nanti sama Allah, kok kita tega banget sama saudara, sama muslim gitu. Harusnya kebalikannya, maafkan, doakan gitu lah. Doain aja, ya Allah berikan dia rezeki yang lancar, biar dia nggak ngutang-ngutang lagi, biar dia bayar utang. Ya Allah, ya Allah, kalau memang aku harus mengikhlaskan, ya Allah gantilah 1000 kali lipat daripada yang kuhutangkan ke dia, ya Allah. Gitu, aku ikhlas ya Allah, aku ridho ya Allah yang sudah kuhutangkan kepada dia. Bilang ke orangnya, ya udah mulai sekarang kita nggak ada hubungan hutang piutang ya. Saya sudah ikhlaskan. Masya Allah besarnya pahala. Tuh orang yang tadinya nggak nyenyak tidurnya tiap malam keingat utang, jadi sekarang dia nyenyak tidurnya. Pahalanya besar banget, luar biasa. Enak amat itu orang. Nah kan kita sudah gitu. Emang kita nggak enak? Enakan kita. Apa nggak enakan kita coba? Yang punya uang kita, yang dapat rezeki kita, dapat pahala besar kita. Enakan? Yang punya utangnya enak amat. Enggak. Pakai gelang sama keroncong dibebasin utangnya. Nah, itulah egoisnya kita. Ini egois manusianya. Manusia itu egois gitu. Egois itu namanya. Padahal kalau kita pikir-pikir, dulu rezeki itu juga milik Allah, itu punya Allah. Kita nggak punya apa-apa, lahir nggak bawa apa-apa. Kok kita merasa itu punya kita ya kan? Sadar nggak? Itu punya siapa? Titipan dari Allah. Allah datangkan dia ke kita. Itu karena Allah nggak? Allah yang menunjukin di hati dia, teringat sama kita, datang dia ke rumah kita. Allah. Kenapa Allah sudah nitipin rezeki buat kita? Ini sebenarnya jatahnya dia gitu loh. Makanya dia datang, kan dia ngambil jatahnya dia. Gitu. Kan akadnya utang. Iya, apa aja utang itu jatah. Dia sebenarnya bukan nggak kebayar, orangnya mah kebayar sebenarnya. Kalau kita mengutamakan ego, kita nggak selesai. Ya, nggak selesai. Jadi solusinya gimana itu, Ustaz? Ya tadi Pak, Ikhlaskan. kita ikhlaskan, ridhoi, maafkan. Kalau memang nggak dibayar-bayar sudah ikhlasin aja. Kecuali Pak, kecuali ini orang kelihatannya banyak duitnya, ada usahanya. Bilang kepada Allah begini, selama masih hidup aku mau menagih ya Allah. Gitu, berikan dia rezeki biar dia bayar hutang. Ya Allah, jika aku wafat, aku anggap ikhlas, aku ikhlaskan. Aku anggap dia tidak punya hutang lagi kepada aku. Tulis kalau bisa gitu. Biar apa? Biar nggak nyangkut. Gitu aja. Jadi buat kita sendiri di akhirat, bukan buat siapa-siapa, buat kita. Karena kenapa? Itulah muncul sifat pelit bakhil di hati kita itu. Bakhil. Kita tuh nggak suka orang senang gitu ya. Dia kan senang tuh pakai rezeki dari kita itu, dari Allah lalu milik kita. Itu tetapnya milik Allah sebenarnya, cuma melalui perantara kita dia dapat rezeki. Walaupun rezekinya hutang, rezeki itu ada hutang, ada maling, itu rezeki juga. Nah, selain yang halal jalannya, bekerja, ya hutang juga halal. Tapi maling nggak halal gitu kan? Tergantung kitanya, kita mau di akhirat nanti lancar apa enggak. Kalau mau lancar, selesai dari di dunia ini, selesaikan semuanya. Maafin, selesaikan, ikhlaskan, selesai. Itu kalau mau selesai di akhirat nggak ada masalah. Tinggal masuk surga, wih enak banget dah. Tapi kalau mau banyak urusan lagi, dunia udah pusing banyak urusan. Nah di akhirat nanti lebih banyak lagi tuh. Mau nuntut masalah. Kalau saya terus terang aja nggak pengen. Nuntut nggak pengen saya. HRS itu kan nuntut ke pengadilan akhirat kan? Ya orang terzolimi ya. Kalau orang terzolimi, Nafsu nggak itu kan? Nafsu banget. lah emosi. Saya juga belum tentu. Ini kan saya nggak emosi. Saya lagi emosi belum tentu saya bilang begini ya kan? Ya nggak? Nggak tahu lagi biasanya. Ya nggak tahu kan? Nggak tahu. Belum tentu. Maksudnya bilang bukan enggak. Belum tentu. Belum tentu saya bilang begini kalau saya lagi emosi. HRS itu nonton gitu, emosi beliau ya gimana? Sakit hati nggak? Orang nggak salah dibilang salah, sakit hati nggak? Orang yang istilahnya kesalahannya kecil, yang lebih besar kesalahannya malah nggak masuk penjara, ini masuk ke penjara, sakit hati nggak? Gitu kan?
Banyak orang-orang yang berbuat salah besar kesalahannya, nggak masuk penjara. Giliran beliau salahnya ya gitu aja dianggap salah, kemudian dimasukkan ke penjara. Kan gitu. Nah, emosi itu ketika memuncak, ya, karena orang tua zalim beliau. Dituntut akhirat wajar, ya terserah. Itu kan beliau. Mau nuntut di akhirat, itu kan beliau, ya kan? Enggak, jadi gini Pak Ustaz. Caranya ini mah, cara mengikhlaskan istilah orang yang punya hutang. Sedangkan ibaratnya nggak ketemu orangnya juga. Terus di mana rumahnya udah pindah rumahnya. Kabur. Nah itu mana? Kau aja ya. Mengikhlaskannya itu caranya. Ya, memang harusnya bertemu dan ngasih tahu orang yang bersangkutan, harusnya. Mau ngomong apa lagi, ya apa boleh buat. Kalau memang ternyata nggak ketemu dan nggak tahu di mana orangnya, nggak terhubung, berarti tinggal doa aja. Sampai kalau bisa tertulis. Seandainya ketemu, alhamdulillah, tulisan tersebut bisa terbaca sampai ke orangnya. Jika tidak, serahin sama Allah aja. Yang penting di akhirat kita nggak nuntut dia. Jadi ikhlaskan aja. Ikhlasin aja. Ya Allah, kita udah berkali-kali Ya, ngaji. Bilang, ya Allah, aku sudah berkali-kali cari di orang ini. Di mana aku nggak tahu, ya Allah, pertemukan ya Allah. Aku mau kasih tahu bahwa hutangku nggak boleh lunas ya Allah. Aku udah ikhlasin ya Allah. Aku nggak mau nuntut di akhirat ya Allah. Kami pengen masuk surga sama-sama di surga di akhirat nanti ya Allah. Gitu. Gitu aja dah, ikhlas selesai. Aman. Indahnya dunia ya kalau semua orang punya sifat yang begitu ya. Jarang. Ya itu dia. Surga itu mahal, berat perjuangannya. Kalau kita mengutamakan ego kita, udahlah. Yang ada berantem, caci maki, ribut, sudahlah. Berdebat nggak bisa-bisa. Nauzubillahimin. Ya mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk kita semuanya, insya Allah. Kita tutup dulu berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Semoga doa kita pada malam hari ini diijabah oleh Allah Azza wa Jalla. Dan kita mendapatkan dua kebahagiaan yang kita dambakan, bahagia dunia dan bahagia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Mari kita awali dulu sebelum kita berdoa masing-masing beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul wa atubu ilaih. Mari kita berdoa kepada Allah. Kita angkat kedua telapak tangan kita karena kata Rasulullah, Allah malu melihat hambanya yang mengangkat kedua telapak tangannya meminta kepada Allah jika dibiarkan dalam keadaan kosong, artinya akan diijabah insyaallah kita. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آل محمد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم
نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. اللهم إننا ظلمنا أنفسنا ظلما كبيرا وظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم حاسبنا حسابا يسيرا. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة بقول لا إله إلا الله. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرة التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عن من سواك. اللهم قض عنا الدين وأغننا من الفقر. اللهم اجعل في أهلنا سكينة ومودة ورحمة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. يا ربنا إنك أنت السميع العليم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala, mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahil alamin. Saya mohon maaf atas segala kekurangan dalam penyampaian pertemuan ini. Kepada Allah kita mohon ampun, semoga Allah ampuni dosa-dosa kita semua. Semoga ilmu yang kita dapat menjadi ilmu yang bermanfaat dan membuat kita selamat dunia hingga akhirat. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah video ini sekarang live terekam di Facebook saya, Yasir Arafat Al-Jambi.